Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga adik-adik masih dalam keadaan yang sehat dan boleh bersuka cita hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita mau beribadah. Oke, sekarang mungkin disimpan dulu gadget yang tidak diperlukan. Kita duduk yang baik, kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita mau beribadah. Oke, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bangun pagi Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk udara yang segar yang Tuhan boleh berikan buat kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan sertai hati dan pikiran kami, supaya segala pujian yang kami naikkan berkenan bagi-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mungkin untuk teman-teman kami yang hari ini berhalangan. Kiranya Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau bangkit berdiri. Ayo adik-adik, gak boleh males ya. Ini masih pagi dan kita harus bersemangat. Karena kita mau bergoyang sedikit, kita mau angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Namun kasih setiamu tak akan beranjak.
bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, kita yakin dan percaya gak sih kalau Allah kita itu besar dan memang sungguh berkuasa atas bumi dan langit? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati dan pikiran kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami tadi Tuhan sudah mengangkat puji-pujian Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang besar, berkuasa atas segala bumi dan langit. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami boleh fokus, dan semoga firman yang Tuhan boleh perdengarkan buat kami hari ini boleh tumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan kisah mengenai Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sebelum kita melihat gambarnya, kita akan terlebih dahulu membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca boleh dibaca dalam hati, tapi adik-adik yang belum bisa membaca, kakak Karen akan membacakannya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan, syukur kepada Allah. Oke adik-adik, kita sekarang akan lihat komiknya ya. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak dan seperti biasa orang-orang tersebut akan duduk mendengarkan Yesus berkhotbah. Setelah Yesus selesai berkhotbah, pada sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu dan perahu segera berlayar menuju danau. Ketika perahu sedang berlayar, tiba-tiba ada angin ribut dan gelombang di danau tersebut semakin tinggi. Tetapi Tuhan Yesus tertidur. Perahu mereka mulai kemasukan air dan murid-murid merasa bahwa dirinya dalam bahaya dan mereka merasa sangat ketakutan. Kemudian dalam keadaan panik tersebut, murid-muridnya mulai membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, tolong, kita mau binasa." Binasa itu artinya kita mau mati gitu katanya. Kemudian Yesus bangun dan Tuhan Yesus malah bertanya, "Loh, kenapa kalian takut sih?" Kemudian Tuhan Yesus berdiri dan berteriak kepada angin ribut tersebut, "Diam dan tenanglah." Dan seketika itu juga adik-adik, tiba-tiba angin dan hujan badai tadi itu reda dan danau menjadi sangat tenang kembali. Nah, Tuhan Yesus malah balik bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Gitu. Dan air dan danau itu mengikuti perintah Yesus. Orang-orang yang melihat itu kemudian bertanya-tanya, "Jadi siapakah sebenarnya Yesus tersebut?" Nah, adik-adik, kita hari ini mau belajar ini adalah salah satu dari banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus mengajar banyak murid-muridnya ya. Ini adalah mukjizat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini?
pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil itu adalah, pertama adik-adik, kita membicarakan rasa takut. Kalau dalam cerita ini, murid-murid Tuhan Yesus itu takut karena apa? Betul, takut karena angin ribut. Tapi sebenarnya yang ditakutin tuh bukan angin ributnya adik-adik. Yang ditakutin itu apa? Yes, murid-murid Tuhan Yesus dalam cerita ini mereka takut binasa. Mereka takut apa ya? Binasa itu takut mati gitu ya. Kenapa takut meninggal? Karena adik-adik bayangin ya. Jadi ini lagi di atas kapal. Kapal itu kan nggak ada, maksudnya dia terombang-ambing gitu, dan itu bisa terbalik sewaktu-waktu. Dan kalau sudah terbalik dan di air, ya resikonya tentu besar sekali. Jadi yang pertama itu ada ketakutan dari murid-murid Tuhan Yesus, bukan saja kepada angin ribut itu, tapi kepada kematian, kemungkinan akan kematian. Itu yang pertama. Dan itu hal yang manusiawi adik-adik ya, rasa takut itu. Kemudian yang kedua, di dalam cerita ini kita boleh belajar bahwa ketika kita merasa takut, sebenarnya ada yang selalu ada loh di sisi kita. Siapa adik-adik? Kalau di cerita ini jelas banget bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya ada di kapal itu. Dan murid-murid seharusnya tidak perlu merasa takut gitu kan. Kenapa gak perlu merasa takut? Nah, coba deh adik-adik lihat di cerita itu. Gimana sesuatu yang begitu menakutkan buat murid-murid, yaitu angin ribut ya, dan kemungkinan kapalnya terbalik, dengan mudah Tuhan Yesus selesaikan dengan cara ngomong adik-adik. Dengan cara bersabda, Tuhan Yesus hanya perlu bilang, diam dan tenanglah. Tiba-tiba semua angin ribut itu menjadi tenang, udah gak ada lagi adik-adik. Ini membuktikan bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan itu jauh lebih besar daripada angin ribut. Itu mah kecil bahkan ya, angin ribut, dan bahkan lebih besar daripada ketakutan kita sendiri. Nah mungkin adik-adik bisa bilang, Kak tapi ngapain kita takut? Kita kan nggak naik di atas kapal, kita di rumah aja. Kalau di zaman sekarang mungkin rasa takut itu bermacam-macam ya adik-adik ya. Mungkin yang paling relevan nih, yang paling kekinian itu pasti adalah rasa takut terhadap virus COVID-19. Nah adik-adik, banyak sekali orang-orang yang memang terjangkit virus corona, mungkin di sekitar kita, mungkin kita juga pernah terjangkit virus corona. Tapi kita seperti layaknya murid-murid ya dalam cerita Yesus meredakan angin ribut ini, kita tetap harus mengingat bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada ketakutan-ketakutan kita tersebut. Nah, makanya tinggal kita, apakah kita dalam ketakutan tersebut kita malah panik terus teriak-teriak gitu kan, kayak di atas kapal ini, atau kita mau berpaling kepada Tuhan Yesus dan minta pertolongan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus cerita ini juga mengajarkan ke kita, mungkin di masa mendatang ada banyak hal seperti halnya gelombang ini ya, ada banyak hal yang bakalan bisa bikin kita ketakutan. Tapi kiranya iman dan percaya kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita boleh menjadi penghiburan dan kekuatan buat kita. Misalnya adik-adik saat ini sedang merasa takut. Apa sih, kalau ulangan belum ya? Ini kan baru mulai masuk sekolah. Misalnya takut di tempat sekolah yang baru. Nah adik-adik harus yakin dan percaya, adik-adik percaya diri bahwa wah Tuhan Yesus akan bantu adik-adik punya teman baru di sekolahnya. Kayak gitu ya adik-adik ya. Nah untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau membaca dari Markus 4 ayat 41. Oke, kita baca sama-sama ya. Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan adik-adik. Syukur kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan sungguh berkuasa dalam meredakan angin ribut. Nah,
berarti kita tuh nggak boleh takut ya sama angin ribut, sama apapun, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita sekarang mau mengangkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Mulai sambil bertepuk tangan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara virtual Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami seminggu ke depan, sekolah kami, dalam kami berteman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sertai kami saja, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyi Bapa, terima kasih. Bapa